قل يا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحب الأنزل والإمام يحسبه وتكلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. Bahwa selesai dari Allah. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila hakim sedang berjalan berbadan jangan biasa kita berkata-kata, bahkan perkataan beliau pun dilarang. Barang siapa yang berkata pahala yang buat satu perkara akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah dia mendengar dengan hati yang menerima, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kita. Amin 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 ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل الطاهرين المظلومين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأتم علينا برسالة خير الأنام حبيبنا ونبينا ورسول الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tentu di awal khutbah setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita. Bila dari Allah bahasanya mencurahkan kenikmatan pada kita, karena dari atas ke bawahan turun nikmatnya dari Tuhan kepada ciptaan. Inilah kita yang penuh dengan kealpaan, kehinaan, kenistaan dan banyak kelemahan lainnya. Maka patutlah kita mendapatkan segala macam curahan nikmat darinya.
segala keberkahan, segala maghfirah, ampunan, segala rahmat kasih sayangnya. Inilah yang harus kita syukuri seraya memujinya. Karena sejelek apapun keadaan kita, tapi Allah masih mencurahkan segala macam kebahagiaan pada kita yang semestinya membuat kita makin malu. Dan ini alhamdulillah kita juga mendapatkan cucuran kenikmatan yang paling tersegala-galanya, ialah dia nikmat iman dan Islam, yang salah satu manifestasinya adalah dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat di kesempatan edisi Yaumul Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari ketiga di bulan Rajab 1446 Hijriah. Jumat pertama penuh keberkahan. Ini patut kita syukuri seraya memujinya. Karena begitu banyak orang-orang yang di luar sana, dia tidak diperkenankan untuk masuk ke masjid-masjidnya, wabil khusus ke Masjid Akbar Al-Fariziwai. Tidak diperkenankan Tuhan, adalah mungkin pengen dia masuk, tapi karena uzur sakit tidak diperkenankan. Hal itu masih lebih baik. Tetapi ada lagi yang tidak diperbolehkan sama sekali, tidak dipilih untuk masuk ke rumahnya, karena dia memang lebih memilih dunia daripada memilih akhirat. Dia lebih baik memilih kejar dunia, bersenang-senang di atas dunia fana, daripada mengejar kehidupan yang semestinya, yang sesungguhnya, yang pasti, yaitu kehidupan setelah kematian, yakni alam akhirat, surga. Mengejar kebaikan, menatap wajah Allah, dia tidak pilih itu. Dia lebih terpukau kepada hijau ranaunya dunia fana, yang derajatnya tidak ada sebanding dibandingkan dengan keimanan dan keislaman. Orang yang copot iman, copot Islam, ini adalah musibah terbesar. Dan hanya orang-orang tertentu, mudah-mudahan seperti kita ini, yang dapat merasakan manusia iman dan Islam tidak dicopotkan dari hati kita, tidak ditanggalkan dari hati kita nikmat iman dan Islam tersebut. Dan hal ini kita kenal, kita pelajari, kita nikmati hasil dari jerih payah kerja keras seseorang yang mulia karena dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Seseorang yang begitu mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada orang tua kita sendiri. Seseorang yang kenapa dikatakan lebih dari orang tua? Salah satu bukti di antaranya adalah ketika sakaratul maut, beliau tengah dalam keadaan kesakitan, beliau masih menyebut ummati, ummati, ummati. Beliau masih menyebut umatku, umatku, umatku. Bukanlah lisan yang disebutnya, karena segala harta yang beliau miliki telah didermakan, telah diinfakkan sepenuh-penuhnya untuk umat. Sebab beliau lebih mengetahui bahwa kapan lagi berbuat kebajikan kecuali di alam ini, di alam dunia. Maka seluruh hartanya, bahkan darahnya, jiwanya habis sepenuh-penuhnya dikorbankan untuk umat. Jadi yang beliau ingat adalah umat. Ketika diketahui bahwa umat beliau ini ada yang menjadi penghuni neraka, maka berhari-hari beliau menangisi umatnya, tidak pernah keluar rumah. Hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan kelembutan suaranya yang mampu menggugah kesedihan beliau, hanya karena memikirkan umatnya, memikirkan kita semua yang ada di antara kita menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka salawat salam senantiasa tersajikan, kita sajikan, kita sampaikan, kita haturkan kepada beliau.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perbanyaklah bersalawat dan lebih utama lagi perbanyaklah baca Al-Quran dan Al-Hadis. Perdalamlah Al-Quran dan Al-Hadis peninggalan beliau. Ini penting. Mendapati sejak langkah beliau ini susah. Karena yang paling utama ini mendatangkan syafaat ini tidak cukup hanya dengan menyampaikan salawat. Kalau kita sebagai seorang hamba ini menyampaikannya atau mengaturkan atau menyajikan atau menghadiahkan. Karena kalau hak mencurahkan itu dari Allah. Kalau kita hanya menyampaikan, menyajikan, mengaturkan, menghadiahkan saja. Sebagai wujud cinta kita kepada Rasul, bukan hanya sekedar salawat saja yang dibutuhkan untuk kita sampaikan sebagai wujud cinta kita. Tapi sejauh mana kita memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita amalkan Al-Quran dan Hadis. Tutur sabda Rasulullah SAW, apa yang disetujuinya, apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya, inilah yang penting harus kita tauladani. Ketika beliau bersemangat untuk berbuat kebajikan, ini dalam rangka mencontohkan pada kita. Sebab di yaumil akhir, dalam perjalanannya nanti, beliau jelas posisinya beda dengan kita. Surga sudah pasti milik beliau. Neraka tak akan mungkin mau membuka pintunya untuk beliau. Bahkan memberikan aromanya pun neraka tak mampu. Beliau tidak diperkenankan menatap neraka. Kalau surga, aromanya saja dalam ratusan tahun perjalanan beliau sudah cium. Bahkan sejak dirinya pada ini beliau masih hidup, beliau sudah dapat melihat surga. Surga sudah merindukan beliau. Allah jelas kekasihnya. Sudah pasti beliau ahli surga dan bukan ahli neraka. Sudah pasti beliau dapat menatap wajah Allah sebagai puncak kenikmatan. Bagaimana dengan nasib kita? Kalau kita tidak tahu dari jejak langkah beliau, maka jangan harap kita akan mengikuti beliau dalam surga. Jangan harap kita akan menatap wajah Allah. Maka mumpung masih kita di alam dunia, kita masih ada di alam fana ini, semangatlah dalam berbuat kebajikan. Mumpung kita masih ada. Sudah banyak orang-orang generasi kita yang lain, mungkin sesepuh-sesepuh kita, atau jangan-jangan boleh jadi anak-anak muda kita, atau anak-anak kecil kita, atau yang masih dalam kandungan sudah pulang lebih dulu menghadap Tuhan. Dan sebelum masa itu terjadi pada kita, sudah waktunya kita berbuat baik. Sebab di yaumil akhir nanti kita tak akan mungkin waktu berbuat baik, dan orang lain pun takkan perlu, tak butuh perbuatan baik dari kita. Yang dibutuhkan adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita tercinta. Itu yang dibutuhkan. Apalagi yang dibutuhkan, yang lebih utama lagi adalah Al-Quran sebagai syafaat pula bagi kita. Itu yang dibutuhkan. Baik tidak. Selebihnya adalah amal-amal kita. Maka mumpung kita masih hidup di alam dunia, ayo tiru jejak langkah beliau. Sebab Tuhan berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 224, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Rizkikanlah, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepadamu, yang telah Allah kasih sama kita, itu kita infakkan. Saat sekarang ini, kalau punya apa saja, harta, tenaga, pikiran dan sebagainya, infakkan, dermakan untuk Islam ini.
untuk agama Allah ini. Kalau ada yang susah bantu, kalau ada masjid membutuhkan fasilitas segera dibantu. Kalau ada alim ulama yang membutuhkan pertolongan segera tolong. Pokoknya ketika melihat berbagai macam peluang berbuat kebajikan, laksanakan saja. Mampu dengan harta, jiwa-jiwa, mampu dengan tenaga, pikiran, silakan. Mumpung masih hidup. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Sebelum datang suatu hari yang mana pada hari itu tidak akan ada lagi persahabatan, tidak ada lagi persaudaraan, tidak ada lagi jual beli, bisnis urusan muamalah dunia, tidak ada lagi. Dan tidak ada pula yang namanya saling tolong menolong. Saat itulah yang disebut dengan yaumil akhir, hari kiamat. Maka sebelum saat itu terjadi, lakukanlah apa yang terbaik untuk yang dapat menopang kehidupan kita di hari kemudian kelak. Ingat-ingatlah bahwa kita akan menemui gerbang kematian. Maka marilah sama-sama kita bertobat kepada Tuhan, seraya kita melaksanakan apa yang dititah perintahkan dan juga yang Nabi kita contohkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, طيبا مباركا فيه على كل حال كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على نبينا ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. أيها الإخوة عباد الله, sedikit di khutbah kedua ini khatib ingin menutup dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 imbauan beliau, perintahnya yang harus kita taati kalau kita mau selamat. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Di masjid, di mushola taat, di majelis ta'lim taat, di pasar pun, di kantor pun, di tempat kerja yang lain pun kita taat. Di masjid, di mushola, majelis ta'lim kita taat. Di DPR, MPR, di lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, menteri-menteri, presiden dan wakilnya, serta pejabat lainnya, semua juga harus dibarengi dengan takwa. Jangan sampai ketika dalam masjid takwa, tapi ketika jadi pejabat malah tidak takwa. Jangan sampai ketika di masjid takwa, tapi ketika jadi pedagang tak takwa. Pendek kata, bawalah takwa kemanapun kita berada. Tak kenal tempat, waktu, tak kenal ruang. Takwa harus kita bawa kemana-mana. Ini modal utama kalau mau sukses. Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Kita semua punya masa lalu yang kelam. Kita adalah makhluk pendosa. Al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia punya salah, punya lupa, punya dosa.
tempatnya salah dan lupa inilah manusia. Setiap yang hadir punya kekelaman masa. Mungkin ada yang punya dosa mata. Khatib bersyukur alhamdulillah tidak punya mata, berarti dosa mata setidak-tidaknya dicabut, tidak akan dihisab. Tapi berjamaah yang memiliki mata, inilah yang harus dimuhasabahi. Apalagi bulan Rajab, perbanyaklah zikir doa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasih sayangilah aku, dan aku bertobat kepadamu. Perbanyak zikir dan doa ini. Selain doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, banyak tobat. Karena mulai dari bulan ini adalah modal-modal, pundi-pundi modal untuk kita menjelang Ramadan yang kurang dari 2 bulan lagi akan kita nikmati. Ini perbuatan yang buruk itu dengan yang baik, tutup dengan yang baik-baik. Maksudnya begitu. Kita punya masa lalu yang kelam, dosa-dosa banyak. Saatnya sekarang kita melaksanakan bukan hanya taubat. Kalau memang taubatan nasuha, maka harus diiringkan dengan amal-amal saleh. Yang kurang kuat infaknya, infaklah yang kuat. Sholatnya yang mungkin masih belum tepat waktu, usahakan tepat waktu. Sholatnya, tahajudnya masih ketinggalan, laksanakan. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah kepada segenap umat manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Mumpung sekali lagi kita masih hidup. Kalau sudah mati kita tinggal petik hasilnya. Kalau Khatib mohon banyak-banyak dimaafkan. Semoga menjadi renungan di bulan Rajab ini. Apa yang Khatib sampaikan ini penting harus direnungkan. Ingat, umur kita tak akan lama lagi. Mungkin masih panjang, atau jangan-jangan sebentar lagi kita akan pulang, akan mati, akan menghadapi lagi. Maka ayo persiapkan untuk bekal kita nanti. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wal 'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر وارحم وبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والبلاد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا وفلسطين خاصه ومن بلدان المسلمين عامه. يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. امين يا مجيب السائلين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروا عليه يزدكم واسالوا من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر